Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gege Muhammad Yusuf, mahasiswa semester 3B Ekonomi Manajemen dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mereview pertemuan kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH yang membahas tentang hukum. Apa itu hukum? Hukum, peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Lalu, ada dari tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Adapun dasar pengaturan, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Pasal 28 ayat 5 bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari negara hukum. Pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan aturan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi. Kemudian ada unsur negara hukum. Yang pertama, adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam artian, lembaga peradilan tersebut benar-benar memihak siapapun. Yang keempat, adanya peran nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut. Lalu, setelah itu ada ekonomi atau bisnis. Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi, pemasaran barang, perdagangan barang, dan jasa. Selanjutnya, ada hukum ekonomi. Hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Yang terakhir, ada prinsip-prinsip hukum bisnis. Yang pertama, adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua, adanya keuntungan yang menjanjikan. Yang ketiga, terpenuhi syarat-syarat perjanjian seperti adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, lalu adanya klausul yang halal. Yang keempat, adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis maupun hukum atau keamanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.